Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Bu Sunarsi. Nah, materi kita yang pertama adalah berita. Anak-anakku semuanya, di era globalisasi saat ini, hampir setiap hari di semua media sosial, berita sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari, ya kan? Nah, oleh karena itu, kita semua harus bisa menyaring semua berita itu dengan bijak. Mana yang merupakan fakta dan mana yang hoax. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang berita, kita juga harus tahu apa itu pengertian dari berita. Berikut adalah contoh-contoh berita yang dapat kamu baca melalui HP atau laptopmu. Kemudian, ini adalah berita yang kamu simak secara audiovisual. Jadi, kamu bisa mendengar sekaligus melihat berita tersebut. Berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi dan bersifat aktual. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Unsur berita ada berapa? Ada 6. Unsur-unsur berita. What? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Where? Di mana peristiwa itu terjadi? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Why? Mengapa peristiwa itu terjadi? How? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Kalian tinggal menghafalkannya adalah adik Simba. Ya? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Mudah kan? Latihan soal. Simaklah berita berikut, kemudian tentukan unsur-unsur beritanya. Sebanyak 76 jiwa mengungsi dan 3 dusun di Desa Suwidak terisolir akibat bencana tanah longsor dan tanah gerak di Kabupaten Banjarnegara Tengah. Dan selain merusak jalan antar desa, bencana ini juga merusak 23 bangunan rumah warga. Akses jalan menuju Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah putus total akibat bencana tanah longsor. Bahkan 3 dusun di Desa Suwidak terisolir. Jalan putus sejak 2 hari lalu tak hanya mengisolir rumah warga, tapi juga mengisolir bangunan sekolah dasar dan kantor pemerintahan Desa Suwidak. Sebanyak 76 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman guna menghindari pergerakan tanah yang saat ini masih terus terjadi. Puluhan rumah warga lainnya bahkan berada dalam zona radius bencana longsor. Kepala BPBD Banjarnegara Aris Sudaryanto mengatakan ada 3 dusun yang terisolir akibat tanah gerak yang memutus akses satu-satunya jalan di Desa Suwidak. Pihaknya saat ini telah mendirikan dapur umum dan mengerahkan ratusan relawan untuk membuat akses darurat menuju Desa Suwidak. Ya, jadi untuk warga yang terisolir ini dari teman-teman BPBD dan tim relawan sudah membentuk posko di Desa Sikenong untuk menangani pengungsi, kemudian termasuk dropping logistik bagi warga yang saat ini masih terisolir. Nah, kemudian dalam waktu kurang lebih 30 hari ke depan ini akan dilakukan kegiatan kedaruratan dengan membuat jalan baru sebagai alternatif untuk membuka akses masyarakat yang masih terisolir. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.